Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul atau berdiskusi dengan online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Di sini saya akan membahas tentang materi kami, sistem filsafat dalam Islam. Izin memperkenalkan diri, saya Hartini sebagai moderator. Dan materi pertama yaitu teman kami yaitu Anggi Kusumadia sebagai materi pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri 1 ingin menyampaikan hasil dari makalah kami, yaitu pengertian filsafat dan filsafat Islam. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata phalen atau phalos dan sophia, yang berarti mencintai kebijaksanaan atau the love of wisdom. Tapi dalam maknanya yang luas, yakni berupa hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan kebenaran. Filsafat Islam sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Jadi, filsafat Islam atau Islamic philosophy sendiri pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menepati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Adapun menurut istilah, filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna, yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Yang B. Sistem filsafat dalam Islam. Di antara ciri khusus sistem filsafat dalam Islam adalah penggunaan Al-Quran sebagai sumber filsafat dan pembimbing bagi kegiatan berfilsafat. Dalam Al-Quran sendiri bertebaran ayat-ayat yang memerintahkan, mendorong, serta membimbing umat Islam untuk menggunakan akal, berpikir, bertafakur, menggunakan penyelidikan, penelitian, dan sebagainya. Kesemuanya itu di samping mendorong untuk berfilsafat, sekaligus juga menunjukkan bagaimana cara atau metode berfilsafat, serta bagaimana mengambil pelajaran daripadanya. Semua sistem kefilsafatan yang menjadi pokok pengkajian dengan melalui pemikiran yang mendalam, teliti, dan bebas, selalu berkisar pada masalah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat Islam sebagai suatu sistem kefilsafatan juga mengandung 3 unsur tersebut. Perbedaan antara sistem filsafat pada umumnya dengan filsafat Islam adalah pada pandangannya yang serba Islami. Pada kesimpulan ontologis tentang adanya sebab pertama atau causa prima dari adanya segala sesuatu, ternyata apa dan bagaimana adanya causa prima tersebut ialah berbagai bentuk dan ragam agama, seperti budaya adalah merupakan jawaban falsafati tentang adanya causa prima tersebut. Dalam hal ini, Islam menegaskan bahwa
Kausa Prisma tersebut adalah yang menciptakan alam dan sekaligus yang mengembangkan alam. Dalam ontologi Islam sendiri, ialah sebagai wajib al-wujud, sedangkan alam sebagai yang mungkin al-wujud. Karena adanya alam tergantung pada yang wajib adanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam bersifat islami, tunduk, patuh, taat kepadanya. Adapun definisi sistem yang dikemukakan dari beberapa pendapat, yaitu sistem juga dikatakan sebagai kumpulan berbagai komponen yang masing-masing saling terkait, tergantung, dan saling menentukan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, sistem sendiri mempunyai makna satu rangkaian pemikiran dalam bidang pendidikan yang terorganisasi, atau sistem pendidikan dapat disebut juga sebagai sekelompok dari unsur-unsur pendidikan yang saling berkaitan dan bekerja sama. Unsur-unsur pendidikan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: asas pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, evaluasi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Untuk menjalankan sistem pendidikan yang baik dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, maka unsur-unsur pendidikan yang tersebut di atas harus dapat saling berkaitan dan bekerja sama. Selanjutnya, C. Filsafat Islam dan pendidikan. Perkembangan filsafat dalam dunia Islam nampak nyata setelah umat Islam atau bangsa Arab Muslim pada masa itu berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, berhubungan dengan peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa yang didudukinya, serta menerima pengaruh daripadanya. Perkembangan filsafat tersebut dipercepat oleh kaum muslimin dengan adanya usaha penerjemahan berbagai macam buku ilmu pengetahuan, terutama filsafat Yunani, ke dalam bahasa Arab. Namun juga demikian, bukan berarti bahwa pemikiran-pemikiran filosofi belum dikenal oleh umat Islam sebelum itu. Sebelum masuknya Islam, filsafat dan filosofi dalam dunia Islam, umat Islam telah mengenal istilah al-hikmah dan usaha untuk mencari al-hikmah yang mempunyai pengertian dasar yang sama dengan filsafat. Al-hakim, yang berarti orang yang memiliki al-hikmah, disebut juga filosof. Islam datang dengan membawa Al-Quran sebagai sumber dan dasarnya. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Hakim, dan ini berarti bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber dan perwujudan Al-Hikmah atau filsafat dalam Islam. Al-Quran juga menegaskan bahwa usaha mencari Al-Hikmah berfilsafat itu hanya mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang berakal. Allah memberikan hikmah kepada mereka yang menghendaki dan berusaha mencarinya, dan barang siapa yang memperoleh al-hikmah berarti telah memperoleh kebajikan dan kebijaksanaan yang banyak. Tetapi hanya orang-orang yang berakal sajalah yang mampu berusaha mencari hikmah tersebut atau berfilsafat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan kami, yaitu manfaat mempelajari filsafat Islam. Secara konkret, manfaat mempelajari filsafat adalah 1. Menolong, mendidik, membangun diri sendiri untuk berpikir lebih mendalam, menyadari bahwa ia adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, dapat memberi kebiasaan, kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam sehari-hari.
seperti makanan yang kita makan merupakan tubuh kita. Filsafat kita merupakan pikiran kita, ide, konsep, sentimen, dan preferensi. Singkatannya, apa yang membuat kita manusiawi sebagai besar merupakan hasil dari pengalaman masa lalu kita. Pandangan Islam tentang filsafat materialis itu terbagi menjadi 10, yaitu 1. Mengetahui asal identitas. Yang kedua, tidak bersifat syirik. Yang ketiga, sebagai sebuah pengingat. Yang keempat, sebagai sebuah penyelamat. Yang kelima, bahan merenungan diri. Yang keenam, universalitas pelajar. Yang ketujuh, interpretasi moral spiritual. Yang kedelapan, membuka pintu berkah. Yang kesembilan, sebuah kewajiban. Yang kesepuluh, cara terbaik mengajar. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata salah, itu datangnya dari kami. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.